Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani kehidupan kita di hari ini dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Pagi ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-13 demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah lain." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu, dan dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih." Tak mudah setia. Saudara-saudaraku, katanya ada film yang bercerita tentang satu pasang suami istri. Dalam film tersebut, sang istri menemukan hadiah perhiasan mahal yang disembunyikan suaminya. Ia berseri-seri dan terharu karena merasa suaminya akan memberikan perhiasan tersebut sebagai kejutan saat ia ulang tahun minggu depan. Saat ulang tahun tiba, hadiah dari sang suami ternyata bukanlah perhiasan mahal tersebut. Perhiasan mahal itu ternyata bukan untuk istrinya, melainkan untuk kekasih gelap sang suami. Hancur sudah hati sang istri karena ternyata suaminya tidak mencintai dia sepenuh hati. Saudara-saudaraku, pernahkah berpikir bahwa Allah juga berpikiran lebih dari itu? Sebab ia sudah mengasihi umatnya yang ditebusnya, kini bukannya berterima kasih, malah meninggalkan Tuhan dan memberontak kepadanya. Hal yang sama terjadi terhadap kehidupan Raja Salomo. Saudara, betapa memilukan bahwa dia dulu adalah seorang raja yang begitu hebat. Raja yang menggantikan Daud ayahnya. Pada awalnya Raja Salomo mengikuti perintah Tuhan dengan setia. Salomo juga tidak meminta kekayaan pada Tuhan, umur panjang ataupun kekuasaan, tetapi ia meminta dan mengharapkan hikmat dari Allah diberikan padanya. Karenanya Tuhan menganugerahkan kekayaan dan kebesaran kepada Salomo. Namun sayang, di akhir hidupnya Raja Salomo gagal menjaga hatinya untuk tetap kepada Tuhan, sehingga berpaling pada Allah-Allah lain, sembahan istri-istrinya. Nasari ini mengingatkan agar kita tetap setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana caranya? Yakni hiduplah dengan tulus hati, beralaskan kebenaran,
dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati akan menjaga fokus kita pada Tuhan, bukan pada keadaan atau situasi yang kita alami, sehingga kita akan terhindar dari bahaya menyimpang dari jalan kebenaran dan kebaikan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara sekalian dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan. Tuhan, tolonglah kami supaya apa yang kami dengarkan pada pagi ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Betapa pentingnya kami fokus kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya sekeliling hidup kami penuh dengan pencobaan untuk menghalangi iman kami datang kepadamu. Ya Bapa di sorga, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepadamu dan menyerahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, karena kami akan melaksanakan seluruh aktivitas kami lagi. Tuhan, tolonglah kami supaya semua dapat kami kerjakan untuk memuliakan Engkau. Dan kiranya Tuhan menuntun kami supaya semakin hari kami semakin berhikmat di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi. Biarlah mereka setia kepada Tuhan. Mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami di pagi hari ini sebelum beraktivitas, dan semua umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang tahu berharap kepadamu, Tuhan yang mencukupkan seluruh kehidupannya. Terima kasih banyak Bapa, dengar doa kami. Kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.